Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita narasumber itu kakak kita Tandri Sangka, alumni dari STM Negeri Dumai dan juga saat ini sebagai Ketua Sri Kandi DPC Kota Dumai. DPC Kota Dumai Pemuda Pancasila. Selamat datang, Kak. Sehat, Kak, ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Kak Tandri Sangka. Ya, itu ada artinya, Kak? Sedikit saya menjelaskan. Untuk nama nih. Sebenarnya saya Bugis. Oh, Bugis. Bugis. Jadi kalau di suku Bugis itu marga itu di depan. Marga. Nah, seperti Tandri, Andi, Daeng. Nah, sekarang seperti itu. Baso, Besek. Nah, ada beberapa. Nah, Tendri itu Tandri sebenarnya. Tendri. Tapi karena dahulu kita pengurusan akta kelahiran itu di Kabupaten Bengkalis. Waktu saat itu Dumai masih aktif ya? Masih itulah zaman-zaman itu biasanya kan kolektif nih anak-anak desa dikumpulin nih siapa yang mau diurus gitu kan. Gitu ya. Nah, setelah jadi rupanya namanya jadi Tendri. Tendri. Nah, Tendri Sangka. Tapi karena mandangkan revisi jauh, kita prosesnya harus, panjang. zaman itu kita harus pakai ale kan apa? Kapal kayu itu kan. Jadi ya seperti pembiaran dan aku terima aja lah nama jadi Tendri Sangka. Tendri Sangka. Baik, mungkin bisa cerita, Kak, dari lahirnya kemudian jenjang pendidikannya, Kak. Silakan. Sedikit lah ya. Lahir sebenarnya tak ada yang istimewa ya kan. Jadi saya lahir di Kota Dumai, di Desa Bangsal Aceh, Jalan Tendri Sangka. Oh, Jalan Tendri Sangka. Ya, berarti nama itu jalan itu diambil dari nama kakak? Ya, kebetulan jalan itu adalah nama saya. Satu kehormatan dari waktu itu Bapak Camat kita, Pak Raja Tamsir. Oh, nah, yang pernah itu yang mencalon gubernur. Jadi waktu itu kan kita kecamatan masih di Bukit Kapur. Betul. Nah, sekarang baru ada pemekaran sudah 9 lah gitu. Jadi waktu itu ada jalan tembusan yang dibuat karena ada SD yang baru dibangun. Jalan tembusan itu tidak ada namanya. Kebetulan almarhum ayah adalah ketua kelompok di desa itu. Tokoh masyarakat di sana tokoh masyarakat. Jadi jangan-jangan jalan itu hibah orang tua? Sekolah, jalan, juga fasilitas untuk poli desa dari orang tua. Oh, dari almarhum. Jadi itulah satu penghormatannya. Dibelah nama kakak. Jadi waktu itu salam, tanya siapa namanya, Tandri Sangka kan gitu, agak unik mungkin gitu. Ya udah Pak, kasih namanya anak aja jalannya. Nah itulah sedikit historinya untuk jalan. Kemudian lanjut SD. Saya SD di dekat rumah Bangsal tadi. Aceh, iya, yang sedikit memang itu dari almarhum orang tua, wakafnya, dan itu untuk 3. Kalau di situ ada parit-parit namanya, parit gantung, parit 1, parit 2, parit 3, parit 4 gitu. Itulah satu SD yang ada pada zaman itu. Zaman itu SD-nya SD Negeri 009. SD Negeri 009 iya. Itu. Sampai hari ini masih ada. Masih ada. Jadi kakak sekolah di situ. Sekolah di situ dari kelas 1 sampai kelas 6. Selama sekolah gimana prestasinya dulu lah? Kalau prestasi ya standar lah seperti biasa kan, kadang masuk juara 1, 2, 3, kadang 10 besar kan begitu. Juara ada? Ya, pernah. Alhamdulillah. Karena lokasi sekolah kita ini jauh dari kota, ya suka dukanya kalau guru kita datang ya kita bahagia nih pasti ada guru kan begitu. Kadang-kadang duka juga kalau tidak datang, hujan, becek, jalan kan sangat susah zaman itu. Gitu. Jadi kadang guru kita dari sekolah lama baru sampai atau apa. Terlambat lah dia, karena saat itu infrastruktur belum bagus ya. Belum begitu. Tapi biasanya Kak, kalau anak-anak lah kan, kalau guru tak datang tuh suka. Oh senang betul hatinya. Iya kan. Jadi itu kebetulan rumah saya nggak begitu jauh, jadi rumah dengan sekolah dekat sekolah, jadi selalu jadi tempat ngumpul. Gitu. Oh gitu, maksudnya ketika nggak ada guru nanti kita sambil menunggu nih kan begitu, nanti pas di rumah main-main ke rumah kakak, bawa kawan-kawan gitu ya. Kita ada kebun jeruk kan, itu orang tua punya inilah sedikit kebun ya, biasalah anak-anak SD kan gitu. Iya banyak pokok lah ya. Terus ada juga orang tua buatkan lapangan untuk
lapangan bola bisa kami pakai untuk main kasti zaman itu kan. Oh ya. Nggak jam olahraga, kami main olahraga waktu Iya, itu. iya, iya. Sedikit inilah kalau waktu SD. Mulai nakal nggak? Belum. Belum Ya. belum. Belum. Karena masih masa anak-anak ya, ikut alur saja. Ke alur saja. Jadi selama sekolah nggak ada cabut-cabut? Kalau SD Nggak ada cabut-cabut ya? karena kita memang SD paling zaman itu ya udah mungkin kemungkinan ibu kita ini lama atau apa, kita tunggu ya sampai Iya. jam sekian begitu biasanya kan Iya, gitu. iya. Nah kalau sampai jam segini tidak ada, anak-anak pulang. Nah, Oh gitu ya. karena kalau Oke, oke. becek memang susah ditempuh waktu zaman itu. Biasa karena pakai titian Kak, Iya, ya pakai kalau titian. motor ya. Jadi selama di SD 6 tahun. 6 tahun. Habis SD kemana Kak? Habis SD saya melanjutkan ke SMP Negeri 2, sekarang SMP Negeri 4 ya, Oh ya, di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ya. Daratnya, Oke. Selama 3 tahun juga. Selama 3 tahun. Ya. Kakak masih tinggal di Bangsal Aceh waktu Masih, SMP. masih. Jadi gimana tuh untuk transportasi ke sekolah? Kopandu nggak ada saat itu kan? Zaman itu Kopandu yang ada. Enggak, dari Bangsal Aceh ada? Ada, Oh, tapi ada. kalau siang. Jadi kalau pagi, Mau sekolah nggak ada? kalau pagi cuman sedikit lah ya. Satu-satu ya? Saya sudah pakai motor Kelas 1 waktu SMP? SMP. Kelas 1? Iya, kelas 1. Jadi saya pakai motor, memang sudah pakai motor. Mm-mm. Kadang motor saya bonceng 5. Masya Aduh, Allah. supaya bisa kawan-kawan saya ikut semua. Itu orang tua membiarkan saat itu? Iya, gitu. Tahun Karena berapa? Kakak SMP tahun berapa nih? SMP tahun 91, 92, 90, 91, 92. Itulah ya, Iya. SMP itu ya. Ya, jadi Bawa motor. iya, bawa motor. Motornya supaya- apa? Waktu itu motor trail. Oh, Kalau sekarang motor trail ya. KLX lah gitu. Kayak tracker ya. Kayak tracker itu. Tarik Karena 5 hanya tuh. itu yang bisa lewat medannya Iya, pada iya, saat iya. itu kalau musim. Tapi kadang juga kita naik oplet, kadang kita jalan kaki. Dari Bangsal Aceh Iya, sampai ke Jalan Dok. Kita berangkat dari sekolah, dari rumah itu jam 4:30. Jam 5 kita udah siap ngumpul di rumah saya, nanti kami jalan kaki. Rame-rame. Mungkin kalau ini alumni ya, Iya. Jamaludin sekarang dinas di Pasir mungkin ya, beliau ya dari orang dari institusi Oke, Polri. mungkin kakak Itu. ada ingat siapa aja nih? Si Jamaludin. Jamaludin lah. Sekarang sekarang dia di, kalau nggak salah, dinas di ini. Polisi. Polisi. Di Pasir. Nah, itu sama jalan kaki tuh. sama kami jalan Siapa lagi kaki. nih? Ada Jimmy, sekarang di Kalimantan, beliau pengusaha di sana. Masya Allah. Ini nih orang Bangsal Aceh semua nih ya? Iya. Siapa lagi? Bangsal Aceh, terus ada tapi lain sekolah, ada namanya Didi tapi di Batam sekarang, tapi dia SMP 1. Oke, tapi itu cowok semua nih. Cewek, Jimmy cewek, Jimmy itu cewek. Didi cewek, saya Didi? cewek juga. Jamaludin cowok. Yang mulai Oke, satu-satunya lah cowok yang ada. Kalau kami jalan kaki Mm-mm. jam 5 kami sudah kumpul berangkat, dan kalau becek kita pakai plastik kaki Kaki pakai plastik. Ya. Sepatu ditenteng. tenteng. Masya Allah. Jadi yang paling saya lucu, 91 udah seperti Iya. itu ya. Jadi apa yang paling lucunya paling nih? lucu pagi-pagi kami udah berangkat sekolah, tenteng sepatu, sampai jembatan nanti baru cuci kaki, Mm-mm. baru pakai kaos kaki, baru pasang sepatu. Jembatan yang Jembatan Sungai 9 sekarang itu adalah jembatan kayu zaman dahulunya. oke. Bercanda pagi-pagi jatuh sepatu saya. Semua Masya kami tak Allah. sekolah. Itu yang paling saya ingat. Akhirnya saya bilang, ya udah kalian aja sekolah, nggak usah lah. Kita nggak usah sekolah Sama-sama semuanya. tak Gara-gara sekolah lah. sepatu hanyut di sungai. Nggak bercanda kan? Iya, iya, karena- iya. Dan kita dan Jadi kalau misalnya gitu kan subuh udah keluar, tau-taunya nggak jadi sekolah, kemana? Pulang ke rumah atau gimana? Atau pergi main? kalau zaman itu kami sekolah terus. Nah, misalnya macam tadi nih, Oh iya, pulang ke rumah. pulang ke rumah, Pulang ke rumah. lapor orang tua ya. Pulang ke rumah nonton ini sandiwara radio. Oke, Mak Lampir atau Pak apa Lampir gitu ya. Mardian. Iya. Aduh, masa-masa SMA. Tarik 5 ya, Iya, bawa tarik motor. 5 Itu jalan dulu jelek sampai Purnama dulu kayak. sampai ke Dok, Sampai ke Dok itu sampai ke masih jalan. ubi-ubi itu. Itu yang paling parah di situ. Oke, jalan kaki ya. Iya, jalan Pulang juga jalan kaki juga. Pulang kami naik Kopandu. Ada yang sudah ada sudah ada Kopandu. Kopandu ya. Hanya sampai di depan Jalan Tenri Sangka kami masuk ke dalam jalan kaki lagi. Oh, jalan disangka rumah kakak jauh lagi ke dalam. Iya kan, masuk gang. Oke, Nah, oke. jalan Yang ada umum- parit-parit iya, gitu iya, ya, 1 2 iya, 3. jalan umumnya kan di depan itu. Oke. Selama SMP apa kesan kakak? Semuanya indah, Indah ya? berkesan. Mm-mm. Saya Nah, maksud saya kalau untuk terkait di sekolah, mungkin ada guru-guru atau apa? ya istimewa semua sih.
gitu. Zaman itu kita yang anak desa baru tahu masuk kota kan begitu. Ke Rovina zaman itu. Iya, Rovina ya. Nanti makan bakso kan gitu. Di muda-mudi. Cuman bukan bilang apa, satu-satunya naik motor itu cuman saya itu waktu zaman itu. Jadi tanggapan guru gimana kakak motor? Minta izin. Minta izin karena memang jauh posisi ya. Kita. Iya. Orang tua juga udah ngizinin juga kan. Oke. Udah kenal cowok saat itu? Belum ada pemikiran situ. Kalau zaman-zaman itu belum. Oke. Agak kalau kita tengok kalau udah buat tracker kayak gitu agak tomboy lah kayak kakak. Tomboy. Ya. Tomboy lah. Oke. Itu sih kalau SMP sedikit ini mengalir seperti biasa lah, hanya karena ada peristiwa itu ya. Sampai kita ada beberapa hampir 6 bulan itu tidak sekolah karena mengikuti proses untuk penyelidikan. Karena konsultasi keluarga terganggu ya. Kenakalan apa yang kakak lakukan selama SMP? SMP gini, SMP itu saya baru tahu kota. Saya anak desa nih, anak kampung, ya kan gitu. Baru gini. Jadi kan ayah saya punya kebun. Sambil kan? Iya. Punya kebun jeruk. Gitu. Nah saya kalau mau pergi sekolah, saya buat jeruk banyak-banyak. Nanti saya titipin ke teman-teman kawan ayah saya di Pelabuhan Sismik, banyak Cina tuh yang bengkel-bengkel apa nanti, atau ada juga yang bengkel besi tua apa saya titipin. Kan segan dia ngasih duit sedikit nih, dia ngasih 10.000 jam itu kan banyak tuh. Banyak jajan saya itu. Oh gitu ya. Itu satu kenakalan saya itu. Dan saya selalu nanti ayah bilang gini kan, almarhum bapak bilang, kamu bawa apa semalam gitu? Kenapa Pak? Ketemu teman bapak deh. Ada anakmu sini ngantar jeruk gitu deh. Dan itu selalu gitu. Iya. Kenangan yang SMP. Dapat lah uang jajan ya nak 10.000. Iya. Kadang juga ada warung-warung depan. Saya bawa kelapa. Nah zaman itu orang tua saya punya kebun kelapa. Banyak kebun orang tua ya. Kadang kan ada soteran tuh kelapa yang nggak bisa dijual per satu. Kami orang kampung, kami orang desa. Ini adanya, gitu. Mungkin tidak sama dengan cerita-cerita orang SMP di kota, anak-anak. Saya bawa kelapa. Nanti saya tanya orang warung lontong, saya besok bawain dia, sebelah gitu. Mau beli kelapa? Bawa kelapa. Saya bawa kelapa 10 biji yang kecil-kecil gitu kan. Iya. Free, makan saya, minyak motor saya udah. Selamat ya. Nah, jajan dari orang tua kelapa saya. Tuh udah dikupas. Udah. Nah biasanya kan orang tua kalau diambil kelapanya ada yang soteran kecil-kecil tuh. Iya. 5 hitung 3 gitu. Oh gitu. Nah, 3 hitung 1 gitu. Oh gitu ya. Saya bawa tuh. Dalam bentuk bonus lah ya kelapa tuh kan. Jadi cabut-cabut nggak ada ya di selama SMP ya? Nggak ada ya. Kita ikuti kegiatan seperti biasa gitu. Okay. Belum mengerti lah kami cabut. Kalau walaupun kawan-kawan banyak yang cabut. Orang tua saat itu kegiatannya apa Kak? Orang tua saya awalnya adalah pelaut yang bawa ini bahan-bahan sembako kapal sendiri dari Dumai Malaysia, Malaka, Singapura. Enak lah dulu ya. Dulu masih bebas Kak ya. Tuh. Jadi dari sini dia bawa hasil bumi. Enggak. Bawa apa dia dari bawa sini? kayu. Bawa kayu. Iya, kayu. Bala itu ya? Kayu apa tuh, kayu untuk cerocok bangunan di Malaysia. Bener-bener mahang itu ya. Kayu bakau apa gitu. Mahang gitu ya. Oke. Nanti dari sana dia bawa pulang sembako, tuh rokok gitu, seperti orang inilah. Banyak rokok lah dulu ya. Banyak gula, nah gitu. Kakak sempat ngerokok? Ya, saya dari SD merokok. Masya Allah. Serius? Orang tua tahu? Sama orang tua. Maksudnya sama orang tua gimana nih? Karena saya merokok sama orang tua saya gitu. Memang mungkin itu tidak baik sebenarnya untuk. Tunggu dulu, kelas berapa kakak merokok tuh? Saya kelas 6 SD kan. Kelas 6 SD udah mulai merokok. Pertama Walaupun kali. itu saya tidak maksud gini. Kadang-kadang kan jauh nih dapur kita di belakang. Orang tua nih nggak ada, nih bakarkan. Dari belakang rumah kami kan rumah panggung tuh. Panjang jauh belok-beloknya dari belakang sampai saya rokokin sampai ke depan. Sampai depan tinggal setengah. Aduh kata anak. Tapi tidak perokok pasif. Iyalah, kita kan udah perokok aktif. Saya merokok aktif setelah bekerja. Oh gitu. Itu maksudnya merokok. Jadi SD itu iseng-iseng. Iseng-iseng aja, tapi orang tua tahu gitu. Pernah nggak ngerokok tanpa sepengetahuan orang tua? Sampai habis satu batang? Waktu STM. Kalau SMP iseng di rumah aja. Iseng di rumah aja ya. Iseng di Bapak rumah suruh ambil bakar rokok. Iya, bakar rokok gitu. Iya. Pak, ibu saya juga merokok. Oh, ibu gitu. saya juga merokok gitu. Boleh. Terus rokok kan banyak nih.
Iya. Jadi kayak apa gitu. Juragan rokok ya? Kayak apa gitu. Saya itu rokok apa Kak? Rokok Lastrik, rokok Marlboro. pahit ya? Iya, rokok luar lah gitu. Rokok luar ya? Itu. Iya. Zaman Oke. itu. SMP artinya SMP. berlalu dengan baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, tidak ada kejadian apa-apa lah dalam sekolah. Iya. Oke, kemudian akhirnya Kakak masuk ke STM. STM. Kenapa Kakak ambil STM? Apa satu memotivasi Kakak untuk ke STM? Waktu itu saya baru belajar bawa mobil. Wah. Nah, gitu. Ini Saya memang luar biasa nih. SMP, Udah pakai SMP SD saya pakai udah belajar bawa mobil. Maklum lah, medannya itu memang kebetulan barang tuh ada bulan di rumah. Itu yang penting kan. Jadi itu lagi musim ini lagi seneng-senengnya bawa mobil nih. Mobil apa dulu pertama kali bawa? Oh, saya mobil dulu almarhum ayah ada mobil Datsun, Chevrolet itu, ya. Tapi bannya besar gitu. Iyalah, karena lahan itu. Apa kondisi jalan di rumah kan? Itu yang saya belajar pertama kali. Datsun itu ya, Chevrolet itu ya. Jadi kadang maklum lah macet apa semua, jadi saya bilang mendingan pas daftar ke STM jurusan apa nih? Saya bilang ambil aja jurusan mesin otomotif. Nah, gitu. Jadi saat itu orang tua tahu Kakak kalau orang tua saya support aja. Support aja deh ya. Walaupun kita orang kampung, walaupun kita orang desa, tapi orang tua saya welcome orangnya. Iya. Demokrasi lah dia, demokratis saja ya. Iya. Oke. Akhirnya Kakak masuk ke STM. Saat itu kan cukup berat juga ya, pakai seleksi, pakai apa semua ya. Lulus Kakak di STM. Alhamdulillah lulus. Ambil jurusan mesin otomotif. Mesin otomotif. Iya. Jadi selama STM gimana? STM kan agak keras nih Kak. Dulu kan pakai PBB, pakai ospek apa semua. Bagaimana Kakak melalui itu? Jadi di situ kita dilatih disiplin. Yeah. Waktu itu saya akui STM Negeri Dumai nomor 1 lah. Lagi jaya-jayanya gedung baru, megah lah saat itu ya, gedung termegah. Saat itu megah memang, dan kita betul-betul dididik dengan PBB kedisiplinan. Dan karena jauh, jadi saya tidak bisa bolak-balik ke Bangsal Aceh. Jadi almarhum ayah saya belikan rumah di dekat dekat STM. Beli rumah di bukan dengan kos rumah? Enggak. Luar biasa ya. Saya beli karena saya pengen buka kos biar ada jajan saya. Mereka ya. Itu. Jadi saya terbiasa cari uang. Waktu sekolah udah jadi mak kos lah ya. Iya, saya biasa cari itu. Saya ke kawan saya banyak nih, kawan saya ada yang dari Bengkalis atau apa. Betul, saat itu kosnya sana sini. Ini kan favorit nih. Banyak dari Duri, dari mana gitu. Jadi orang tua juga kadang risau kita bolak-balik kita. Artinya saat itu ekonomi orang tua cukup bagus ya Kak ya. Alhamdulillah ya, sambil tidak berlebih tapi ada kan begitu. Di daerah mana beli rumah kemarin? Di Jagolin dekat STM. Jalan Tirtonadi itu? Iya, Jalan Tirtonadi pas depan dulu PT apa tuh yang ada balok-balok itu. Iya. Sekarang rumah masih ada? Sudah nggak ada. Emang beli untuk Kakak sekolah aja ya? Waktu sekolah dijualnya waktu tahun saya sudah kerja di Batam untuk ambil rumah di Batam. Oke. Jadi waktu sekolah Kakak dibeliin rumah, kemudian Kakak aja kawan-kawan ngekos di situ ya? Iya, kos lah kawan-kawan. Supaya juga kalau ada kegiatan kita rumah saya lah base campnya. Iyalah, ya kan? Rumah saya base camp. Asik lah, berarti asik lah saat itu Kak ya? Alhamdulillah orang tua saya orangnya welcome juga dengan teman-teman saya apapun itu selalu support gitu. Guru siapa yang Kakak ingat? Yang punya kesan kepada Kakak lah? Yang paling saya ingat, tapi beliau sudah almarhum. Iya. Pak Sugeng. Sugeng Purnomo? Iya. Dia kan guru listrik? Iya. Karena beliau yang selalu rajin, dia dekat sama kakak saya, jadi dia selalu ngasih tahu begini. Kemudian guru, ada salah satu guru, saya lupa jurusan apa. Namanya siapa? Ibu Irna Juwita. Beliau kos di rumah saya. Nah, jadi saya bilang, Bu, saya kasih diskon Bang kos, tapi nilai saya jaga gitu. Luar biasa. Iya, dia berteman sama kakak saya. Beliau sekarang kalau nggak salah kemarin ketua BKKBN Provinsi Riau kalau nggak salah sekarang ini. Ya, beliau. Sekarang di Dinas Pariwisata Pekanbaru. Ya, Ibu Irna Juwita. Itu mantan guru kita itu. Iya. Beliau lama di rumah saya kos selama 3 tahun. Selama 3 tahun ya. Suka duka kami gitu. Otomotif. Kemudian ketika magang di mana magang kemarin Kak? Saya magang di Takbut Pelindo. Ntar jemput kapal tanker. Kapal tanker ya. Nah, gitu. Kapal Tunda itu ya. Kapal Tunda. Oke. Kapal Tunda. Saya di magang. Iya, Bayu 1. Kapal Tunda Bayu 1. Berapa lama tuh Kak? Kita di situ 3 bulan.
3 bulan 3 standar bulan. lah ya. Standar lah itu. Oke. Aktivitas merokok masih ketika STM? Masih saya merokok. Di rumah tempat kos? Kalau di rumah kalau kakak saya ada, saya kurangi. Kan saya dibuka kos itu kan dengan kakak saya. Ada kakak saya kebetulan dia kerja juga sepupu. Di kakak kandung. Oke. Jadi itu kalau dia ada ya enggak ini kali. Tapi beliau kan bekerja nih segan lah dari pagi jam 7 sampai jam 3 atau jam berapa baru pulang. Nah, kalau dia pulang baru. Nah, itu. Kalau dia nggak ada ya udah itu. Asik lah ya. Malam juga kadang dia apa ya? Kawan-kawan sekolah tahu kakak dong rokok? Tahu ya. Tahu. Jadi waktu STM cabut-cabut nggak ada ya? Cabutnya ke rumah saya gitu. Tanggung ya? Ya itulah kalau cabut jadi nyembunyiin motor yang susah gitu. Jadi sampai saya panggil orang buat apa? Tutup. Bersihin halaman belakang biar motor kawan-kawan bisa masuk ke belakang. Nanti kalau di depan saya yang kena itu, bilang itu. Gitu. Dibilang lah tuh, wah ini si Tani. Kalau cabutnya pun kadang kalau ini pas misalnya nunggu pelajaran guru nggak ada ini gitu sih. Yang satu angkatan di STM, kakak kelas, adik kelas yang hari ini masih berkomunikasi ada? Banyak, termasuk ketua kami, ketua Robi, Abdul Qadir ketua ya. Apa nih, ketua MPC? Ketua MPC PP Kota Dumai. Iya, Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir, alumni dari STM Negeri Dumai. Itu adik kelas ya? Iya, kemudian Pak Untung Daeng. Ya. Adik kelas juga ya? Iya, alumni juga. Kemudian Bapak Roni Bakara. Anggota dewan hari ini anggota dewan incumbent 2 periode nih. 2 periode. Beliau. Itu alumni semua ya? Iya, alumni. Dan hari ini masih berkomunikasi? Masih, alhamdulillah baik. Masih di dalam satu organisasi tadi? Masih, satu organisasi. Roni Bakara juga? Iya. Dulu dia Waka 4 itu. Kalau Bang Untung masih tinggal di Jakolin loh kan? Masih sekarang nih. Iya, kebetulan dia juga kakak kelas saya tuh. Iya. Saya kelas 1, dia kelas 3. Di bawah ya? Iya. Alumni satu angkatan. Alumni ada ininya, ada WhatsApp-nya, ada ininya. Ada kita, ada selalu juga ada apa kita sampai hari ini juga kalau ada kegiatan apa kadang ada pertemuan juga kita ini. Reuni lah kita lagi reuni. Ya kan kemarin buat reuni akbar kan pernah itu. Tahun 2014. 14 ya. Iya. Kakak hadir? Saya kebetulan di Medan itu. Saya tidak hadir itu. Saat itu kita ada buat apa ya? Reuni akbar, buat acara. Iya. Kebetulan reuni akbar kemarin, saya bawa acara. Ya kan yang dari Batam, kawan-kawan di Batam. Banyak pulang. Oke. Nah, di Batam ada Permai ya kalau nggak salah ya, Permai. Persatuan Perantau Dumai ya. Nah, itu mayoritas tuh anak STM sih. Salah satu ketuanya M Nur. Iya. Yang di Nasdem ya kan. Oke. Jadi STM ya artinya memang minat kakak lah ya. Minat karena ya kami zaman itu nggak ada listrik. Di rumah kamu ada listrik? Rumah kami nggak ada listrik, jadi kami pakai mesin genset yang hidup hanya dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Ya kalau udah terang udah matiin supaya solarnya nggak banyak habis kan begitu. Iya. Nah, jadi kadang orang tua berlayar, mau tak mau kan saya harus hafal nih gimana cara ini kalau misalnya apa kalau macet atau apa saya harus mengerti kan gitu. Nah, kita waktu itu kan di STM Negeri Dumai jurusan mesin otomotif ini kan ada 2 pelajaran tuh, motor bensin dan motor diesel. Iya. Kan gitu. Tahu semua tuh ya? Tahu tuh. Iya. Jadi kalau mobil macet, oh ini begini nih. Nah, kenapa nih macet itu? Udah berarti motor bensin kan begitu. Pak Ahmad Juri juga dulu ya? Saya dekat sama beliau itu. Sama beliau ya? Saya rajin bertanya sama dia. Iya. Ahmad Juri. Abis STM lanjut kemana kak? Jadi, nah itu udah mulai degil tuh. Nah, degilnya gini kan kita lihat ini nih, lihat kawan pada mau kemana nih kan gitu. Iya. Oh, saya mau ke Jawa, saya mau ke Semarang, wise. Macam-macam ya. Yang penting kan kita harus keluar Riau nih, kuliah kan gitu. Nggak tahu mau jurusan apa ya kan, yang penting kuliah dulu kan gitu. Kemana nih ke ini kita coba daftar di ITENAS Bandung kan gitu. ITENAS. ITENAS kan gitu. Ayo kita daftar kan gitu. Jadi ikutlah kakak. Ikut kan gitu. Terus jadi dari Dumai ke Bandung. Ke Jakarta dulu. Iya, orang tua ngizinkan? Iya, ngizinkan. Termasuk ada keluarga yang ngantar lah. Oke, sampai di Bandung. Sampai Bandung daftar. Abis itu saya daftar juga kebetulan ada anak angkat bapak yang di Semarang. Jadi yang di ITENAS tadi gimana? Saya daftar juga di Semarang. Dua-duanya didaftarin? Kan itu daftar mana nih nanti kan begitu. Iya, mana yang lulus ya. Nah, kalau ini nanti biar bisa dekat ada ini. Dan jelas saat itu pilihan itu semuanya murni kakak ya? Murni Orang tua tidak ada begini-begini nggak ada ya?
Akhirnya lulus yang di mana? Di Semarang atau di Bandung? Di Bandung. Di ITENAS itu. Iya, ITENAS, ambil jurusan mesin otomotif. Nah, tapi pada saat itu ada 1 bulan 2 bulan lah ya, baru re-registrasi ulang, baru ketahuan baru ini saya tuh cewek gitu loh. Ternyata di jurusan itu belum pernah diterima untuk cewek gitu. Pendaftaran? Saya kan tomboy, pakai topi, pakai apa, saya tetap wanita apa semua gitu. Berarti mereka gitu kan terima gini. Nah pada saat pembedaan jurusan kita bahas apa semuanya, yang perempuan yang apa gitu saya sendiri gitu berdiri kan. Kita enggak pernah menerima jurusan gini. Dia bilang gitu ya, enggak pernah jurusan itu menerima cewek. Lama juga tuh saya diminta gimana mana tuh ada kebijakan atau apa kan. Akhirnya saya ikutlah kata ayah, saya ke Bandung, ke Semarang. Oh, ke Semarang. Nah, ke Semarang. Akhirnya, itu saya tembak juga, ikut persiapan juga masuk Undip tapi tidak lulus kan gitu waktu itu. Ya udah daripada enggak ini nanti tahun depan ikut lagi, ambil aja jurusan STEMIK dulu. STEMIK Dian Nuswantoro. Jadi saat itu akhirnya kakak ke Semarang. Ke Semarang. Ke Semarang. Di Semarang. Ambil kuliah di mana? Di STEMIK Dian Nuswantoro. Oh, di situ. STEMIK. Selesai. Tidak selesai. Tidak selesai. Sampai semester berapa? Hanya 2 semester. Kenapa tak selesai, Kak? Orang tua saya datang ke Semarang. Ke Semarang. Jauh kali anak aku sini kayak kubuang katanya gitu. Orang kampung lah ya kan. Jauh kali dilihatnya ini. Udah saya bilang biar aja dulu saya jalani kan begitu. Nah, habis itu betah nih masih 1 semester kan. Tapi orang tua sudah mulai goyah. Pulang saya ke Dumai, libur pulang ke Dumai. Ya, liburan. Saya tengok kawan saya banyak di Medan, banyak di Padang kan. Asik nih. Enggak jauh-jauh kali ya. Dulu kita anak motor kan gitu. Oh, sampai di motor. Gitu. Ya. Apalah sama kawan-kawan kan di Dumai ya, waktu STM kan gitu. Ini enak nih kalau pulang sama-sama touring atau gimana gitu. Iya. Saya mau pindah, tapi almarhum bapak bilang tak usah lah nak, selesaikan aja di Semarang. Iya, udah 2 semester gitu, kan. Iya. Ujung-ujungnya ada kakak saya yang kakak saya kan yang di Batam sekarang ini, rupanya dia daftar sekolah akademi keperawatan tanpa memberitahu orang tua. Zaman itu kan kalau sekolah akademi ini kan mencari-cari siswa sampai ke desa gimana gitu kan. Ada promosi-promosinya. Promosi gitu. Rupanya kakak saya daftar, dia bayarlah sekitar 8 juta atau berapa itu. Di Batam. Di Dumai. Oh, di Dumai. Ya, kakak tuh di Batam. Akademi keperawatannya tuh di Medan, Binjai. Punya teman ayah juga kan begitu. Nah gitu, jadi masuklah kakak saya ini daftar. Setelah dikasih tahu begini-begini, dia orangnya lemah gitu. Dengar orang meninggal aja dia duluan pingsan kan gitu. Nah gitu, jadi dikasih pengetahuan beneran nggak ini tahan nanti kalau gimana nanti nggak bisa kan begitu. Nah, saya di dalam kamar dengar peluang nih buat saya nih daripada pulang ke Semarang, aku aja masuk sekolah tuh gitu. Masya Allah. Nanti kalau nggak masuk, kalau nggak ada yang gantikan, duitnya dianggap hangus. Nah gitu. Zaman itu 8 juta duit besar banyak kan begitu. Ya udah. Jadi akhirnya kakak bilang, ya saya aja Pak, saya aja yang daftar ya. Mau kok sekolah perawat? Mau. Saya pikiran saya penting saya jumpa kawan-kawan saya di Medan gitu kan. Nanti naik motor dari Medan pulang balik itu pikiran saya kan. Udah bukan nggak bisa. Gimana ceritanya anak otomotif nggak bisa, harus punya ijazah SMA. Jadi bicara sama pihak yayasan. Itulah diberi kemudahan karena relasi ya, ada relasi. Ada orang dalam. Iya, jadi saya ikut ujian persamaan di SMA Widya Medan. Ambil ijazah nih. Yeah. Jadi saya jatuhnya turun 1 tingkat kan jadi ya. Saya ikut ujian persamaan, dapat ijazah SMA, daftar. Berarti hari ini kakak punya 2 ijazah dong? 2. 1 STM, kejuruan, 1 SMA. Akhirnya masuk kakak ke itu. Masuklah saya akademi keperawatan yang dengan segala peraturan kewanitaan. Saya izin ya Ibu Wali Kota, kita satu alumni, Bu Leni Faisal, dan kita satu asrama anak Dumai. Oh, sempat dekat ya? Sangat dekat, kami satu asrama. Sama Bu Leni ya? Kami satu kamar juga dengan beliau. Bu Leni, izin Bu, saya sebut namanya. Oke. Akhirnya kakak masuk sekolah perawat. Akbar ya, akademi keperawatan. Itu gimana kakak menyesuaikannya tuh? Berguna biasa saya. Yang dibongkar berguna mesin. Saya kalau mesin air mati saya yang bongkar semua, saya yang mancing air. Pokoknya saya jadi inilah, aduh, lampu saya juga yang gantiin gitu. Ten ini aduh. Saya gimana? Ada basicnya kan gitu. Iya. Enggak terhadap akademis gimana? Akademis standar. Standar ya.
ketika kakak mengikuti Oh, saya sering lari. Kenapa? Saya Takut? ikat semua spray anak-anak saja, ada yang bilang mau lari. 6 bulan kita nggak boleh keluar. Sampai pagar depan aja gitu. Pagar depan tuh nggak boleh. Kita yang biasanya anak bangsa Lacel yang biasa dek motor kedungeng kemana-mana gitu kan, tiba-tiba duduk dalam ruangan, jam makan kita antri, jam tidur kita sesuai jam. Stres semuanya saya. Diatur ya? Iya, saya mikirnya gini, saya masuk sekolah perawat, nanti pulang saya bawa motor gini. Ini 6 bulan nggak bisa keluar gitu. Jadi mohon maaf, saya itu masih ngerokok. Oh enggak lah. Nggak bisa kan? Enggak bisa. Selamat lah. Waktu itu kalau zaman-zaman dulu sekolah akademi keperawatan itu semuanya di bawah naungan Dinas Kesehatan. Militer. Oh, ya. Gitu ya. Angkatan Darat ya, kita ada pembina kita dari mereka yang datang pembina untuk itu, terutama untuk tingkat 1 tuh. Itu masih di bawah binaan itu, akademi militer. Jadi selama 6 bulan itu biasanya ada camping day kak ya? Ya, setelah 6 bulan baru camping day. Oh, saya paling cantik perasaan saya. Pada saya pakai baju perawat, udah pakai ini ya kan, ya nggak pernah ya. Terus gini, orang tua datang kan? Oh datang, bahagia sekali. Boy, nengok anaknya. Satu bahasa Lacil lah persiapannya kan. Iyalah biasa anak tomboy atau hari itu kalem lah kan. Iya. Jadi saat itu apa tanggapan kawan-kawan kakak yang di alumni STM, ada nggak yang tahu kakak masuk ke perawat? Sampai guru saya bilang, kamu nih kok salah jurusan, nanti jangan salah bongkar ya. Dia bilang gitu. Ini manusia bukan mesin atau apa ya, kan? Bu, itu apalah kita silent aja lah saya bilang gitu. Iya. Akhirnya berjalan lah ya. Berjalan, selama kakak ikut lah di dalam perkuliahan di Akper. Bagaimana perasaan kakak saat itu? Kalau supir nggak ada, saya yang bawa bus. Masya Allah, memang tombe betul ya. Saya bawa gitu. Kadang-kadang saya lihat bus kenapa macet, saya bongkar-bongkar berdua sama supirnya. Itu. Cuman saya selalu minta ini, Ibu Leni itu mahasiswa kita yang paling disiplin. Leni Faisal. Leni Faisal ya? Iya. Baik. Kita tahan dulu, kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut. Baik, kembali bersama saya masih di dalam program podcast alumni dan tentu saja masih bersama kakak kita Tendri Sangka. Jadi akhirnya selama 3 tahun mengikutilah kayak perkuliahan sebagai perawat. Iya, berubah saya jadi perempuan. Perempuan secara totalitas ya. Secara totalitas kan keperawatan ya kan. Iya. Jadi alur pendidikan atau mata kuliah yang diikuti bagaimana kak? Saya keteteran. Keteteran berarti kan? Tapi bisa mengimbangi akhirnya ya? Berusaha lah gitu. Jadi kalaupun prestasi saya standar-standar mohon dimaklumi lah. Karena basicnya STM. Ya. Tapi satu hal, saya di akademi keperawatan tuh pada saat itu orang tua saya sakit, kan jantung, sakit jantung dan sesak napas apa semuanya. Jadi beliau menyekolahkan saya itu dengan sangat bahagia. Kalau pulang dia dokter Evi itu saya yang praktek ke dia, suntikin obatnya apa semua. Iya. Yang ngurusin dia lah ya. Kamu enggak perlu pintar gimana yang penting bisa merawat saya. Jadi suatu bakti, saya bahagia saya bisa bakti untuk orang tua saya. Dan kebanggaan bagi dia kan. Langsung anak dia yang ini. Zaman itu masih rumah sakit Putri 7. Izin ya Kak Wiwi. Nanti izin tuh. Saya yang pasang infusnya ya. Biar bapak saya bangga sekali dengan saya. Iya. Oh gitu ya. Oke. Mantap juga tuh Kak. Bisa inilah dengan orang tua kan. Jadi waktu di Akper ada magang kan? Magang. Di mana magangnya? Magang kita di rumah sakit umum, rumah sakit Julham gitu. Artinya kan lah. Itu udah langsung turun ke pasien turun kan? Ke pasien gitu. Bagaimana perasaan kakak saat itu Kak? Yang paling berkesan rumah sakit jiwa gitu. Sempat rumah sakit jiwa Kak? Ya kita harus praktek rumah sakit jiwa. Jadi kita harus bawa stok. Kalau mau disukai dengan pasien, bawa aja permen banyak-banyak ya kan. Gitu pula, itulah triknya. Saya dikasih permen 1 udah senang kali hatinya tuh. Yang bandel-bandel itu kan. Kesannya Kak gimana saat itu? Kesannya happy aja karena apalah hal yang tak pernah kita bayangkan di luar sana seperti apa di situ kita melihat. Kemudian ada nggak selama menangani pasien hal yang kakak takuti atau yang mungkin agak-agak serem gitu, ada nggak? Nggak bisa aku di garda depan terus jaga yang takut-takut ini gitu. Kak Ten yuk ini gitu. Nanti salah satu alumni kami tuh sekarang Bu Yuni Marlina ya. Iya, mudah-mudahan nonton dia ya. Nonton, istri dari Ketua DPRD Stabat ya, Langkat ya. Stabat, oke. Rumah sakit Bangkatan itu rumah sakit terlama di Binjai. Itu agak seram sedikit itu. Seremnya
Jam segi apa nih? Rumah sakit yang terlama yang gimana lah kalau kita Horor ya? Ya horor. Ya kalau kita jaga malam tuh jangan berdua gitu. Mau keluar mau kemana jalan tuh berlima gitu. Oh, rame-rame. Nah, saya kadang udah istirahat pun diajak juga lagi ayo gitu. Nemenin gitu kan. Oke. Suka dukanya itu kalau dinas malam sih. Nah, kalau dinas pagi cepat waktu berlalu. 3 tahun tak terasa ya. 3 tahun tak terasa. Akhirnya kakak tamat di sana. Jadi yang tadi niatnya pulang pakai motor kesampaian? Enggak ada, hilang kejantanan saya. Memang totalitas ya, feminim ya. Hilang langsung, orang tua saya sangat bahagia gitu kan. Saya beli saya udah belajar beli lipstik ya kan. Pakai rok kan begitu, rambut saya panjang kan gitu. Sebelumnya pendek. Oh, pendek, tomboy saya. Memang tomboy ya. Tomboy sekali. Sampai makanya waktu saya di Tenas tuh tidak tahu saya ini perempuan apa. Oke. Jadi yang tadi niatnya mau touring pulang nggak jadi ya, nggak ada. Saya mempelajari hal-hal baru, mulai belajar berteman dengan perempuan. Kan gitu, karakter berteman dengan perempuan seperti apa gitu. Ya, kita udah satu asrama dengan dan perempuan. Alhamdulillah kan? Kami memang dekat lah, satu alumni semuanya itu dekat kami. Kita dari Dumai ada 9 orang itu. Apa angkatan saya. Angkatan kakak. Kemudian tamat, lanjut kemana lagi nih? Akhirnya tamat nih. Jadilah Tendri Sangka AMK Akademi Ahli Media Keperawatan. Nah, ada jabatan kan? Iya, luar biasa tuh kan. Oke, pulang pada saat waktu itu. sudah orang tua masih ada kan? Masih. Dua-duanya. Oh, bahagia kali lah dia. Sekali. Berapa bulan sebelum wisuda persiapan dia kan? Sekampung ya. Oke, akhirnya pulang ke Dumai. Pada saat itu kakak saya ada di Batam. Kakak saya ada di Batam. Jadi waktu itu kan kalau kerja di Dumai jauh nih, dari Bangsalah ke Dumai. Jadi saya bilang kalau bisa saya cari kerja di Batam lah, biar bisa di rumah sakit sana. Jiwa petualang tuh masih ada ya. Gitu. Tapi sampai di Batam, saya ke Batam. Orang tua ngizinin? Izin. Saya ke Batam, seluruh rumah sakit saya masukin lamaran. Termasuk otorita? Termasuklah semua. Jadi Sekupang ya? Kita nunggu sampai sebulan, 2 bulan. Akhirnya tidak ada panggilan. Jadi selama menunggu panggilan kakak kegiatan? Di rumah kakak bantu-bantu beliau lah. Iya. Udah bulan ketiga saya putus asa. Mau pulang ke Dumai aja, saya bilang gitu. Enggak terima kerja nih, apalagi enggak ada orang dalam di Batam. Enggak pakai orang dalam kita gitu kan. Oke. Ternyata pas bulan ketiga diterima, ada perawat yang cuti di Lagoy. Di Lagoy. Iya. BRC Klinik Bintan Resort Cakrawala. Klinik Lagoy Resort. BRC ya? Ya, BRC itu. Bintan Resort Cakrawala. Kita terima pengganti perawat sementara kalau memang mau. Tapi kita tidak bisa janjikan apakah bisa permanen atau apa begitu. Nah, saya berpikir yang penting saya cari pengalaman bekerja gimana gitu. Akhirnya kakak hijrah ke Lagoy. Iya, ke Lagoy. Saya enggak ada pemikiran saya Lagoy itu seperti apa kan begitu. Enggak terbayang ya. Seperti Tanjung Pinang atau apa gitu kan. Sampai sana bule pakai bikini semua ya kan. Wah, ini. Dan itu memang private place ya. Private place yang kita juga masuk ke kawasan itu pakai ID card semua segala macam. Oke. Waktu zaman di kalau sekarang sih Lagoy sudah familiar ke orang umum. Kalau dulu enggak. Private ya. Kalau dulu pun ada misalnya orang asing aja ya. Kalau dulu pun orang Indonesia masuk tuh harus ada tour yang memang terdaftar apa semua memang terorganisir betul gitu. Berarti terdata orang yang masuk. Betul, ya. Apa perasaan kakak pertama kali ke Lagoy? Nengok kondisi seperti itu kan? Oh, saya takut karena pakai bahasa Inggris semua. Oke. Saya nggak punya paham bahasa Inggris. Jadi saya biar cuci bagian alat cuci bagian apalah alat kesehatan ini yang nggak berhubungan dengan inilah pasien gitu kan. Karena apa? Kita speak English gitu. Iya. Oke. Berapa lama kakak di Lagoy? Saya 1 tahun. Lama kak. Iya. Jadi tinggal di asrama situ. Kita punya dormitory ya. Asrama lah kalau bahasa awaknya gitu. Jadi tapi kebetulan ada teman saya 1 tahun. Lama kak. Iya. Jadi tinggal di asrama situ. Kita punya dormitory ya. Asrama lah kalau bahasa awaknya gitu. Jadi tapi kebetulan ada teman saya tuh yang saya terima kasih banyak sama dia. Siapa namanya? Ibu Nita, beliau sekarang di Kalimantan. Oh, bukan Nita ini ya? Bukan, Bu Nita di Lagoy. Dia yang memberi support, enggak boleh kayak gitu. Harus belajar. Maksudnya apa?
nggak boleh harus menghindari yang di Oh. reception di mana gitu kan. Iya, Kamu iya. ditindakan atau apa aja terus melakukan apa, jangan, harus hadapi semuanya. Gimana menerima pasien, bagaimana interaksi dengan pasien. Jadi saya kalau malam pulang itu saya hafal 1 tablet 2 times a day, 1 tablet 3 times a day, 1 teaspoon, ngapalin itu Iya, gitu karena iya. pakai bahasa Inggris gitu Iya, kan. iya, 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 Nah, iya. dan juga berbedanya kita ini orang luar negeri dengan kita, mereka lebih memahami masalah obat. Can you tell me which one the antibiotic? Can you tell me which one the for headache? Dia tanya yang mana ini buat antibiotiknya, yang mana buat ininya, buat sakit kepalanya. So I can take after meal or what? Dia bertanya semua sama kita, ya? pening kepala ya kan? Tiap hari baca. Jadi kita harus explain lah kan? Explain lah. Pakai bahasa Inggris ya. Lama-lama ya tertantang bahwasanya memang bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Akan terbiasa. Itu terbiasa akhirnya itu kan. Iya, iya, iya. Selagi mau belajar lah Kak ya. Setahun juga di situ ya. Kenapa Kakak resign dari Lagoy? Saya jauh kalau mau pulang ke Dumai. Ingat juga balik ya. Iya kan, orang tua saya kan di Dumai. Jadi kadang kalau kita mau pulang dari Lagoy ke Batam dulu, Batam baru ke Dumai. Iya, iya, gitu. Prosesnya ya. Nah kalau dari Batam aja kan tinggal dari Batam ke Dumai kan begitu. Di Batam gabung nggak sama alumni-alumni STM? Dulu belum ada. Oh sekarang ini. Tahun berapa Kakak di Batam? Saya di Batam tahun 99, 2000 sampai 2004. Lama di Batam ya? Dari Lagoy saya pindah, tapi karena masih satu corporation BRC dengan Batamindo Investment Corporation yang di Muka Kuning. Ya itu masih, jadi kita saya minta inilah kemudahan bisa pindah ke Batam. Akhirnya saya bekerja di Batam di BIP Klinik. BIP ya. Batamindo Industrial Park. Iya, iya. Kerja di sana. Nah, ketemu kita Kak. Iya. Saya 2002 di Batam. Di UPT apa? Di Tanjung Uncang. Wah jauh. Kita pengkabaran yang di Muka Kuning aja. Oh ya, PT CRI, Kopi Area Manufaktur Indonesia. Saat kalau itu ketua alumni kita almarhum Khairil Anwar. Kalau nggak salah saya itu pengkabarannya sama Kasa Medical ya, kliniknya. Iya, kan Tanjung Uncang kan gitu. Karena kalau BIP Klinik hanya kalau untuk BIP Klinik yang berada di Industrial Muka Kuning saja. Oke. Nah maksudnya di alumni itu kita nggak ketemu ya? Iya. Saya tinggal itu di Tiban. Tiban banyak. Tiban Koperasi. Jadi Kakak di Batam. Akhirnya balik ke Batam. Pindah ke Batam, kerja di Batam. Kerja di Batam. Tinggal di klinik, di dormitori juga ya. Sampai 2000. Sampai tahun 2003. 2002 akhir, 2 tahun lah. Akhirnya Kakak kemana lagi abis itu? Dari Batam kemana lagi? Ada kesempatan ke Singapura. Sama Bank NOI Klinik. Masih satu corporation. Akhirnya Kakak betah ya di dunia kesehatan ya? Jadi kita kan ambil stok obat itu dari Singapura ini saya bagian jalan-jalannya gitu. Saya kalau bagian penjemputan obat, pengantaran pasien saya terus yang pergi gitu. Jadi Singapura, bahasa Inggris pun semakin lancar ya? Semakin lancar itu. Oh, sampai ke Singapura Kakak ya? Karena balik lah memang corporationnya main kliniknya tuh di Singapura. Singapura ya, pusatnya ya, main office-nya lah ya. Setelah bolak-balik Singapura Batam, akhirnya balik lagi ke Dumai? Enggak? Saya dijemput, dijodohkan. Masya Allah, akhirnya waktu itu tiba ya? Ya, saya dijemput, dijodohkan. Dijemput oleh orang tua, dijodohkan. Emangnya saat itu Tenri mau dijodohkan? Tidak bisa. Menerima? Tidak bisa saya menolak karena saya anak tunggal. Masya Allah. Artinya saat itu tuh pure mengikuti kehendak orang tua. Dan saya pernah punya pikiran. Saya udah pick up semua barang-barang saya mau lari. Kebetulan kawan saya ada dinas di Rumah Sakit Ratna, Rumah Sakit Bromius Bandung. Kalau aku kabur Ratna ke Bandung, namanya? Ya kalau aku kabur ke Bandung susah dicari kan begitu. Iya, kan jauh nih. Ya, tapi saya sebelum kabur orang tua saya datang duluan ke kamar. Kamu kalau mau kabur sekarang, jangan nanti saya terima lamaran orang kamu baru kabur. Kamu kabur aja sekarang. Nah, coba gimana cara mau kabur? Tapi kalau menurut aku Kak demokratis tuh Kak orang tua. Jadi terus kalau mau lari sekarang. Ya, lari sekarang, jangan bikin malu saya. Iya. Kalau dia sekarang lari dia bisa ada alasan. Saya enggak minta apa-apa sama kamu, Saya enggak minta apa-apa.
Kalau orang Bugis perempuan itu dipanggil becek. Cek. Kalau laki-laki bacok. Bacok, Nah, oh gitu ya. becek. Kalau mau pergi dari sekarang. Tapi jangan pernah anggap kamu punya orang tua lagi. Masya Allah. Di situ ya sulitnya. Waktu itu saya dijodohkan dengan anak paman saya sendiri, adik almarhum ayah saya juga. Masih keluarga ya. Yang membuat saya itu apa, almarhum bapak cuma ngomong gini, kalau saya malu saja, tapi yang kamu pikirkan pamanmu pulang ke Makassar sana, karena orang Makassar nih. Oh, emang di Makassar iya, sana Makassar. datang. Kalau pamanmu pulang ke sana tidak kuterima lamarannya, bagaimana harga dirinya. Nah, itu membuat saya cuma berpikiran ya ini jodoh saya, tentukan Allah. Hebat ya kak ya. Nggak muncul sifat tomboynya ya. Saya sempat punya pacar bule Amerika di Singapura. Dia ateis, tidak ada agama. Saya kasih pemahaman soal Islam, masuk Islam semua. Saya sampaikan ke orang tua saya, dia mau melamar saya bilang gitu. Tapi orang tua saya tidak menerima gitu. Ya kalau kami memang orang kampung, kami memang orang bangsa Aceh. Tapi kalau untuk demokratis kami selalu untuk ngomong langsung. Wawasan pemikiran udah demokratis langsung, ya kan? Iya. Nggak usah dia itu. Nggak mau sama bule ya. Kamu nikah ini belum tentu saya bisa lihat anakmu. Dia bilang begitu. Nah ini yang sulit kita ya. Memang iya, saya menikah. Akhirnya kakak baliklah ke Dumai. Dijodohkan berhenti. Jadi tunggu, ingat saya suami kakak dari Makassar. Dari Makassar. Kerja di Dumai akhirnya. Iya, membantu usaha orang tua lah. Ada kita punya kebun sikit kan. Gitu. Dijodohkan dan saya terima. Saya terima takdir saya, inilah jodoh saya. Gitu. Iya. Tahun berapa tuh nikah? Tahun 2004. 2004 akhir. Udah melalang kemana-mana ya, sampai ke Singapura kak ya. Akhirnya dijodohkan. Akhirnya stay lagi di Dumai. Stay di Dumai. Lanjut kerja? Enggak. 5 bulan saya menikah, orang tua saya meninggal. Memang betul kata dia, belum tentu dia melihat anak ya. Ya walaupun saya hanya itu aja, walaupun saya dengan segala cerita yang seperti apa, mungkin orang di luar juga banyak tahu tentang saya, tapi hanya satu kebahagiaan saya selalu berbakti kepada orang tua saya sampai ke detik terakhir. Iya. Apa dia minta. Artinya apa keinginan tetap diikuti. Jadi saya kan pasien getah bening di Singapura. Siapa? Saya sudah 11 kali operasi. Jadi getah bening ini seperti apa nih kak sebenarnya? Seperti benjolan kanker darah gitu kan. Apa penyebabnya? Ada yang bilang virus atau apa. Ada virus ya? Udah 11 kali kakak operasi. Jadi saya berobat sama orang tua saya tuh. Jadi sebelum nikah itu bapak ke Singapura, dia pasang kateter, itu memang dokter udah bilang kan 3 tahun lagi balik, nanti kita check up, kalau bisa kita nanti baru pasang lagi kelanjutannya. Oh jadi saat itu memang udah orang tua ada ke Singapura. Dan saya juga saat itu juga sama-sama sama orang tua saya begitu. Dokter di Singapura itu udah bilang begini. Dan alhamdulillahnya saya bisa gitu, saya bisa buat orang tua saya bahagia. Dengan bangganya dia bisa lihat anaknya duduk pengantin saya Bugis. Saya Bugis, panaik saya 50 juta yang habis 250 juta. Saking bahagianya orang tua saya gitu loh. Seluruh keluarga kita dari Makassar datang. Diundang dia ya? Undang dia. Panaik 50 juta. Sampai selesai nikah mobil nggak ada gitu. Mobil jual buat ongkos keluarga pulang. Nah gitulah. 5 bulan beliau meninggal. Artinya memang ada kepuasan dari dia. Itu yang meninggal bapak dulu? Bapak. Ibu? Ibu tahun 2010. Oke. Jadi almarhum ayah saya itu banyak juga yang tahu, punya istri 2. Istri pertama anaknya 1, almarhum abang saya Rahim. Rahim mana nih? Rahim Bugis. Abdurrahim itu? Bukan, yang ini saudara juga sih. Kalau Bang Rahim yang di yang di sekretaris KKSS itu saudara Rahim. Istri kedua saya sendiri begitu. Nah, itu berturut meninggal 2010. 2010 itu bersamaan almarhum abang bulan 2, almarhum ibu bulan 9. Dalam tahun yang sama. Ya. Kemudian setahun berikutnya almarhum istri bapak yang pertama meninggal lagi. Saya tinggal sendiri. Oke. Jadi setelah selama di Dumai kakak bekerja? Ya. Di mana? Saya buka usaha. Buka usaha. Klinik enggak? Waktu masih ada almarhum bapak saya buka klinik. Dan itu klinik dinas sosial gitu.
Di mana? Di Nanti Bangsal bapak saya Aceh? nanti di Bangsal Aceh ya, bapak saya duduk depan itu. Jadi kalau pasien yang datang jangan diambil duitnya gitu, gitu, Oh, mantap ya. gitu. Ini udah ini kalau ada yang dirawat ada apa waktu itu kan musim malaria nih. Alhamdulillahnya saya banyak dapat ilmu terapi malaria dari Lagoy. Karena waktu itu Lagoy pandemi malarianya banyak ya. Jadi banyak lah dapat tahu itu. Jadi orang tua saya bilang jangan diambil duitnya. Kenapa gitu? Itu karena iyalah keluarga kita. Terus kadang ada yang datang kasih saya pisang, saya beras gitu. Ya, pokoknya di kampung lah ya. Di kampung lah gitu. Suatu inilah kayak sosial jadinya. Nanti kalau akhir bulan aku tinggal rekap ini, saya tinggal rekap obat saya habis, Pak, habis. Oh ya udah pergi beli itu. Oh, dikasih duit ya. Ada. Jadi saya pun klinik saya manajemennya entah gimana lah gitu ya kan. Karena pokoknya saat itu tuh tidak berbicara bisnis jadinya. Iya. Memang betul-betul pure membantu masyarakat lah ya. Oke. Kan, sampai akhirnya ini tak lama, hanya 5 bulan. Iya. Tapi kakak termasuk aktif ya. Hari ini organisasi apa aja yang kakak ikuti? Untuk organisasi saya baru pertama di organisasi PP. PP ya? Iya, PP. Tapi kayaknya nekunin ya? Ya, gimana ya? biasa menjalani sesuatu sampai selesai. Iya. Gitu. Saya masuk di PP tahun 2016. Di ranting, ketua ranting Bangsal Aceh. PP-nya atau udah Sri Kandi? PP. Oh, PP-nya ketua ranting PP Sri Bangsal Kandi. Aceh. Nah, kemudian saya ikut di PAC Sungai Sembilan. Dari PAC secara jenjang organisasi kan. Memang dari terkader ya secara murni. Pancasila itu abadi. Iya nih gitu kan? Dari ranting sampai ke PAC. Iya. Ya, saya baru naik ke MPC. Berarti di MPC dulu kakak ya, di PP-nya dulu ya? Iya. Dia kalau PP dengan Sri Kandi itu benang merah. Ada garis putus-putus dia. Bersamaan. Seperti beradik ya begitu. Nah, seluruh anggota PP yang berjenis kelamin perempuan itu adalah Sri Kandi PP. Sri Kandi PP gitu ya. Oke. Jabarannya, pemahaman organisasinya. Apa yang membuat kakak tertarik di PP waktu di ranting? Kalau di ranting waktu itu sehingga kakak bisa masuk itu kenapa? Waktu itu di Bangsal Aceh kita di situ baru bentuk organisasi ini, saya diminta, saya juga belum memahami itu, tapi teman-teman pada saat itu semua orang PP gitu loh. Kawan-kawan udah di PP ya. Gitu. Terus kita ada kerjaan sedikit di daerah sana kan banyak PP yang masuk untuk sub-sub apa gimana nih saya bisa juga ikut jual-jual air kayak atau apa kan begitu. Ya, artinya saya itu gitu. Ambil bisnis lah ya. Ambil bisnisnya. Bersama PP. Nah, secara apa nih kita organisasi ini nanti kan bisa didampingi dari organisasi kan gitu. Iya. Gitu. Nah, saya dari situ juga saya belajar untuk berorganisasi seperti ini. Awalnya saya tidak begitu saya pikir ya anggota biasa, tetapi kita semakin menjalani di dalam organisasi PP ini, kita memahami RAB-nya seperti apa kan gitu, struktur organisasi, pemahaman kan begitu ya. Akhirnya kan dengan seperti itu Kak, secara tidak langsung kan pelan-pelan terbentuk nih jiwa kepemimpinan kita kan. Dari ranting naik ke PAC, habis PAC masuk ke MPC. Setelah MPC diminta. Setelah di MPC kemarin kebetulan Ibu izin Bu Dwiana Sianipar. Beliau adalah ketua Sri Kandi PP sebelum saya. Nah, karena kemarin beliau aktif dan fokus untuk maju di pemilihan caleg tahun ini, jadi beliau waktu itu berikan recommended ke saya kan. 2024 ini. Iya, berarti kakak untuk jadi ketua Sri Kandi baru? Baru saya. Ini periode ini. Iya. Tapi memang sebelumnya saya juga ketua PUK Sri Kandi Sungai Sembilan. PUK-nya apa nih? Pelaksana unit kerja Sungai Sembilan untuk Sri Kandi. Iya. Artinya memang udah matang lah Kak ya. Secara jenjang organisasi kita lalui. Apa yang membuat kakak senang di PP Kak? Saya senang di PP ini jiwa korsa itu gitu. Kebersamaan itu dan walaupun kita dianggap preman, tetapi yang memahami kita berorganisasi itu tertib administrasi. Kenapa dianggap preman? Iya kan, tanda kutip ya. Anak PP nih gimana nih. Tapi kalau yang memahami kita di PP struktur organisasi kita tertata dan kita belajar berorganisasi seperti apa, di situ kita belajar. Dan ini sistem komando ya. Semuanya. Sistem komando ya? Iya. Dan juga bidang-bidang yang dibentuk itu semua berkaitan. Berjalan itu ya. Ada bidang pekerjaan apa semuanya berkaitan.
Jadi semenjak kakak pegang Sri Kandi, Iya. apa rencana kakak mau buat terobosan-terobosan apa nih? Mungkin bisa cerita lah. Untuk saat ini karena saya baru berapa bulan, baru 4 bulan ya, baru 4 bulan. Perencanaan kita semoga kedepannya Sri Kandi PP Kota Dumai bisa lebih secara terorganisir keanggotaan, kemudian ada badan-badan usaha yang bisa memberikan penghasilan kepada anggota. Dan kalaupun misalnya, dan satu lagi harus dipahami, kita di PP tidak ada istilah gaji. Nah, kita gitu. tidak ada istilah kita dapat duit atau apa enggak. Tapi inilah wadah untuk kita berusaha. Gunakanlah kan begitu. Nah, kita bisa masuk di sub unit. Pemerintahan minta kalau kita dari Sri Kandi ya minimal cateringnya UMKM atau apa kita ini kan begitu. Iya, artinya kita juga bisa bersama-sama lah membangun ekonomi Kak ya. Kalau saat ini saya masih berusaha untuk mengorganisir anggota satu persatu dan dengan perencanaan saya semoga kedepannya kami bisa menyusun agenda kerja per kecamatan. Oh gitu ya. Menata lagi. Ini untuk kecamatan di 7 kecamatan ada? Iya ada. Untuk saat sekarang ini baru 5 karena 2 juga masih kita tetap berkesinambungan sama MPC PP Kota Dumai. Oh iya karena tadi ada benang merah tadi kan saling koordinasi nah, kita juga selalu berkoordinasi. Berarti masih ada kecamatan yang belum terbentuk? Iya ada. Sekali ya. Di mana aja Kak? Di Medang Kampai. Oke, terus mana lagi? Di Bukit Kapur. Ya. Tapi sudah penyusunan kemarin. Berarti itu menjadi PR kakak ya, bagaimana nanti mereka dan sudah kita susun. Tinggal dilantik dan di SK kan lagi berarti ya. Jadi dengan kesibukan tadi Kak terkait ilmu keperawatan kakak gimana? Udah mulai vakum ya? Sudah lama saya berhenti sama sekali. Semenjak tak buka klinik lagi? Semenjak tahun 2010. 2007 saya pindah ke Batam. Oke. 2005, 6, 7 saya masih di Dumai. 2007, 8, 9 saya pindah ke Batam. Oh, saya tutup. Jadi ada cerita terpotong nih. Iya, saya pindah 2007 balik lagi ke Batam. Meninggal orang tua, meninggal bapak. Saya ini tak begitu bisa menerima keadaan atau apa, saya pindah ke Batam. Karena bapak termasuk orang yang kakak dekat ya. Iya. Oke. Akan pindah ke Batam. Berapa lama lagi di Batam? Di Batam 3 tahun. 3 tahun. Balik ke Laga juga enggak? Di Batam aja. Saya buka usaha di sana. Usaha apa kalau boleh tahu? Karwas sama kafe. Berusaha lah. Lain lagi ya? Kakak ini kayaknya musim-musiman nih. Ada musimnya jadi anak otomotif. Saya suka bekerja itu aja. Saya suka bekerja gitu. Sebentar. Saya suka buka kakak pernah ikut bidan ya? Iya. Dan sedikit itu ada tahun 2002 itu ada kebijakan waktu zamannya Gus Dur kita bisa perawat mengambil bidan. Nah, saya sempat kuliah di Batam di Akademi Dharma Husada untuk mengambil kebidanan. Selesai. Wow. Jadi waktu itu waktu saya buka klinik apa semuanya saya juga nolong orang melahirkan gitu. Kan? Pernah kakak? Oh selalu ya? Orang tempat saya selalu. Di Bangsa Aceh ya? Dan itu free. Masih free konsepnya? Nah, jarang saya ambil uangnya, jarang. Karena banyak keluarga dan juga kenal juga ya kan. Jadi serba salah Kak ya? Iya. Itu memang betul-betul free? Hanya bayar obatnya saja gitu? Kadang bayar juga sih, tapi sekedar untuk obat sudah. Untuk dia saja berarti kan? Luar biasa nih kakak tadi. Praktik kebidanan. Oke. Jadi kakak kalau boleh nih. Saya sempat bekerja. Tahun berapa saya pulang ke Dumai? 2000 berapa ya saya pulang ke Dumai? 2009, 10. Saya sempat daftar ke ini. Itu waktu itu saya ada inilah minta tolong. Ikut tes PNS? Iya. Enggak, di rumah sakit umum. Honor. Iya, honor. Gitu. Pernah di honor rumah sakit umum? Kenapa 2 minggu kan? Uang minyak mobil sudah berapa? Dari Bangsa Aceh. Kakak pakai mobil? Iya, gaji saya tak seberapa. Terus kita harus bayar uang ini kan gitu. Jauh kali kan gitu. Orang tua saya sakit. Tak cocok ya? Tak cocok. Saya berhenti aja. Saya minta maaf itu saya ingat betul dengan Pak Julas. Saya minta maaf. Ayanda ya? Ayanda, saya tak bisa melanjutkan kepercayaan Bapak. Saya resign. Padahal saya itu beliau yang kasih nota masuk lah gitu kan gitu. Aduh. Jadi itu karena jauh kan gitu. Iya. Jauh dari Bangsa Aceh. Terlalu banyak musimnya. Ketika musim dia lagi mobil-mobil. Saya bisa ini jadian juga otomotif, ya kan? Begitu musim kawan-kawannya kuliah ke Medan dia ikut perawat.
Begitu ada bidan, dia ikut bidan. Jadi yang luar biasanya itu semua kakak bisa ikutin gitu loh. Sampai hari ini masih ada juga on call juga kadang-kadang. Jam berapa tuh, Kak? Aku demam ini apa Betul. obatnya nih, anakku gimana nih gini. Oh, Masih tanya juga obat ya gimana, karena ilmu masih ada. ilmu tuh masih ada, ya kan? Apa tidak ada kerinduan untuk mengulang itu lagi? Ada sih. Ada ya. Oke, akhirnya 2007 kakak balik sempat ke Batam Ke lagi Batam ya. saya 7, 8, 9. Buka Korwos. Iya, Di mana? Cafe di muka di apa? Batu Aji. Batu Aji. Oke. Korwos, kemudian Kafe di satu tempat. satu tempat. Oh, berarti kalau siangnya Korwos, malamnya kafe. Enggak, kafe di depannya saya buka karwas gitu. Oh. Di atasnya saya buka kos-kosan kan gitu. Jadi orang kos di atas makannya di kafe saya, cuci motornya di situ aja. Iya. Di Batam, ya kan. Berapa tahun pula itu, Kak? 3 tahun. Akhirnya balik lagi ke Dumai. Balik ke Dumai. Apa yang bawa kakak balik ke Dumai lagi? Orang tua saya tak sanggup tinggal di Batam. Oh, kakak bawa ibu ya? Iya, bawa ibu. Oke. Berarti tetangga saya Cina, bule, India kan gitu. Aduh. Orang asing lah ya. Orang asing dah. Sementara kalau dia kan kalau di Bangsa Aceh kita punya kayak pondok gazebo lah depan rumah kan, siapa lewat singgah makan ubi goreng kan gitu. Dan siapa lewat nanti dia kenal semua. Iya, Ji apa Ji kan begitu, Mak Ji apa nanti makan sama-sama gitu kan. Dan itu yang tak dirasakannya di Batam. Saya akhirnya pulang ke Dumai. Pas pulang ke Dumai itulah kakak baru masuk RSUD gitu. Itu berapa lama saya tahun berapa? Iya. Minta ke inilah kedekatan dengan Bu Leni. Kok lagi saya di apa? Puskesmas Dumai Timur. Sempat saya kerja di situ 6 bulan. Oh, di Puskesmas kan nggak tahu 2010 itu. Iya. Nggak terlalu inilah, maksudnya nggak terlalu nggak pakai shift kan, kita pagi sampai siang. Iya, dia teratur ya. Iya, saya sempat kerja. Oke. Jadi ke depan ini belum ada kepikir untuk terkait masalah kesehatan ini. Kalau untuk sekarang sudah tutup. Atau nggak ada kepikiran mau jadi dosen atau apa? Saya nggak ada, Kak. Iya kan, sayang ilmunya. Masih fokus dulu untuk menjadikan anak. Karena saya single parent. Oh, single parent. Yang punya anak 4. Banyak. Ya, kembar 2. Anak tertua saya perempuan, anak kedua saya kembar laki-laki 2. Anak saya yang paling kecil perempuan. Berarti 4. Yang besar kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMK di SMK Taruna Pekanbaru, 3-3-nya. 3-3 Pekanbaru. Iya. Yang kecil? Di Dumai, SD 03. Masih SD. Tinggal saya berdua sama dia. Oke. Jadi sekarang kegiatan hari-hari apa? Kalau boleh tahu nih. Saya untuk lebih banyak menghidupin lah. Saya lebih banyak bergerak di bidang ini, pengurusan lahan. Lahan di mana? Lahan di Bangsa Aceh dan di mana saja yang saya freelance lah sifatnya gitu. Jual beli tanah, gitu, broker gitu. Broker. Lebih kurang seperti kalau itu. bahasa kerennya trading. Ada buka kafe? Ada buka kafe di mana? Tapi sudah tutup. Terimbas dari Covid. Indie Cafe. Yang di mana? Sekarang jadi Adinda tuh, dan itu juga sudah tidak. Yang di Sudirman di depan Grapari samping Hokben. Oh, Hokben itu. Indie Cafe ya. Ya, Indie Cafe. Kenapa tutup? Covid. Dulu kan gini cerita, saya perokok nih. Kita kalau berunding kedai kopi terus kan, saya enggak bisa, saya memang perokok, tapi saya enggak bisa merokok di depan orang gitu. Oh, masih ada rasa ya? Gitu. Saya merokok paling ke mobil gitu. Jarang orang bisa lihat saya merokok gitu. Selama waktu di Lagoy enggak merokok kan? Merokok juga, tapi jarang orang lihat gitu. Ya? Saya tahu menempatkannya. Karena saya tidak suka dengan perempuan perokok. Saya tidak suka melihatnya. Walaupun saya perokok. Iya, betul. Nah, jadi benar-benar tidak ada yang tersindir. Iya, jadi asik. Iya itu. Iya. Jadi kemudian saya kadang dari Bangsa Aceh tuh mau berunding, jumpa kawan, tolong jual beli tanah apa, jual rumah, jual apa, terus kita ada ngurus lahan, pengadaan lahan, industri atau apa kan. Biasa itu tentu kita di kedai kopi. Iya. Tiap duduk kedai kopi satu pagi bisa 3 kedai kopi pindah sini nih yang peta iya nih kan gitu. Iya. Waktu itu juga anak saya banyak kan, belum masuk pondok, masih SD. Nah, saya juga dari dulu prinsip saya selalu buka kafe. Supaya apa? Supaya anak-anak saya dulu untuk makannya dulu selamat. Gitu. Kalau saya bekerja atau apa, untuk anak-anak saya makan sudah tersedia atau gimana? Begitu. Oke. Nah, jadi waktu di Batam saya buka kafe juga seperti itu. Anak saya sekolah tapi kita punya kafe yang udah untuk dia kan begitu. Iya, minimal untuk anak-anak sudah selesai. Iya, jadi saya buka di Dumai.
Indie Cafe saya buka itu dari 2016 sampai 2023. Baru tutup. Ya, baru tutup terimbas Covid, kita udah mulai ini kan tidak sama kan manajemen, dan juga sudah mulai sibuk lah di luar kan. Dan anak-anak juga sudah di Pekanbaru. Sibuk apa Kak sehingga kafe harus tutup? Sibuk bolak-balik Pekanbaru saya gitu. Anak-anak saya sudah di sana, jadi saya enggak fokus lagi bahwa gimana anak saya itu udah di asrama kan, dia udah di pondok kan begitu. Mohon maaf, untuk kehidupan gimana? Apanya? Broker tadi, trading tadi. Trading, Oke. masih ada hasil. Masih fokus itu ya. Terus organisasi kesukuan gimana? Kan ada nih. Ikut juga saya di WSS ikut. Iya. Namanya apa? IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, sebagai anggota, iya. Sebagai anggota biasa ya, saja. Pada saat bisa hadir saya hadir kan gitu. KKSS juga kita anggota, karena itu kesukuan bagaimanapun itu tetap kita di dalam wadahnya kan gitu. Iya. Tak mungkin awak tak ingat kampung awak kan. Pernah ke Sulawesi Kak? Selalu. Selalu. Iya. Ngapain aja? Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Waktu masih sama keluarga. Tidak juga, saya single parent juga masih 2018 ya Mas ke Sulawesi terakhir. Masih tahu kampung ya? Masih ya. Tahu. Ketika di kampung orang kenal sama Kakak? Tahu semua. Tahu ya. Minimal tahu anak si Anu. Dan gitu itulah ya. Pesan orang tua saya yang sampai hari ini nama saya Tandri Sangka. Supaya jelas saya ini Bugis, sampai dimanapun orang akan tahu saya Bugis gitu. Iya, Tandri Sangka. Tandri Sangka itu marga kami marganya, orang Bugis. Marga di depan ya. Ya. Sangkanya apa? Sangka ini nama. Ada arti lagi enggak? Artinya dulu orang tua saya ini sangat menginginkan anak laki-laki yang lahir perempuan di luar prasangka dia. Iya. Tandri Sangka akhirnya ya. Oke. Didikan orang tua juga tomboy itu. Iya. Saya juga ingat tuh. Karena saking tomboynya saya ikut belayar sama orang tua saya. Serius? Serius, dari orang tua saya pernah waktu itu mengantar kapal Cahaya Biru 2, saya ingat. Nama kapalnya? Nama kapalnya Tonase 50 ton itu, tak salah saya, ke Jakarta. Kita berlayar 2 minggu lebih ke Jakarta dari Dumai ini. Ya saya ikut di laut seperti apa gitu. Jadi ada kejadian lucu. Kalau orang Bugis ya, ada sedikit pantak atau apa. Bawa ayam nih, ayam betina 1 ekor. Supaya nanti di laut dia tidak dapat badai. Oh gitu, supaya aman lah ya. Kalau hanya perempuan 1 orang dalam kapal, itu biasanya ada badai. Nah, jadi bawalah ayam 1 ekor ya kan. Nah, itulah kawan saya kan, tiap hari dikasih makannya kan. Berarti ada 2 perempuan ya? Ada 2 perempuan. 1 manusia. Yang sedihnya saya sampai di Jakarta naik. Oh, bapak saya jual kapal ini. Bapak saya jual kapal ini karena udah mau beralih untuk buka kebun. Itu jadi. Bapak saya berunding, saya turun. Ayam saya sudah jadi ayam goreng gitu loh. Menangis saya bilang gitu. Cap saya. Cap apa? Cap, kami manggil dia cap lah bagian ini di kapal itu. Dia yang goreng apa semua di sambalnya lah. Memang dia tak izin kakak dulu? Enggak ada, mungkin udah izin sama orang tua saya. Jadi saya pulang, mana ayam saya udah enggak ada. Masya Allah. Kata bapak, enggak apa-apa kan kita pulang, udah zaman itu kita udah pulang. Kita pesawat ke Padang. Pesawat ya. Waktu itu bapak untuk memulai membuka perizinan perkebunan di daerah Bangsar Aceh seluas 2000 hektar. Masya Allah. Jadi dia jual kapalnya. Dia buka 2000 hektar itu? Iya, dengan budget segitu dia pakai untuk pengurusan. Dan sekarang lahannya masih ada? Sekarang tinggal 100 hektar. Untuk kakak? Iya, itu untuk persiapan, semoga dipermudah kalau ada proyek masuk untuk water treatment, bisalah di lokasi kita. Oke. Di Jalan Tandri Sangka. Tandri Sangka ya. Jadi selama 2 minggu itu kakak ikut bapak berlayar ya? Saya gimana di laut, badai seperti apa. Kapal kita kan kapal pinisi yang pakai layar besar itu kan. Pinisi ya? Ya, kalau angin, kapal kayu ya? Ya, kapal kayu. Kalau angin bagus kita pakai layar yang segede gaban. Iya benar kan gitu, gede besar kan. Tapi kalau misalnya cuaca tidak mendukung, kita pakai mesin gitu. Tugas kakak sebagai apa? Saya tukang lihat-lihat aja. Saya kira jadi KKM pula kan? Iya, saya duduk ikut bapak kontrol mesin. Saya ingat tuh orang tua saya tuh punya ular di dalam ruang kapal mesin itu. Ada ular bakau tuh selalu ada di kamar mesin. Jadi saya suka kalau bapak saya turun ke bawah, saya harus ikut. Saya mau lihat gitu.
Ular bakau. Iya. Kenapa ada ular di situ, Kak? Kurang tahu juga lah, memang di situ ada. Di situ. Kakak nggak nanya kenapa ada ular di situ? Kata bapak penjaganya, biar aja situ. Oh gitu. Terus makan ular gimana? Ada, dikasih. Berarti semacam dipelihara ular Iya, jadinya ya? iya. Dan orang tua saya pun masih punya buaya ini di Bangsa Laci. Gila. Di sungai masjid itu. Saya rasa saya terakhir melihat buaya itu tahun 2000 berapa ya kemarin, 2020 apa 21 Gimana ya? ceritanya bisa punya buaya, Kak? Waktu itu bapak ke Selat Panjang, Mm-mm. terus dia ditawarin sama saudara punya apa namanya tuh buaya itu, anak buaya Anak gitu. buaya lah saat Itu itu. saya ingat tuh. Waktu itu saya sering ikut belayar sama bapak saya ke Singapura, ke Selat Panjang gitu. Nah, yang paling jauh ya saya ke Jakarta itu, pakai kapal itu. Itu dari Selat Panjang saya bawa pulang ke Dumai itu taruh di baskom. Buaya tuh. Ini. Waktu itu sebesar apa buayanya? Kecil masih. Masih kecil, ada segini? Sebesar apa? Ya, sebesar apa Sebesar panjangnya apa? segini lah. Ya, oke. Gitu. Bawa Itu pulang ke Dumai. Maksudnya ke baskom. Saya jaga tuh. Buaya tuh. Iya. Satu bawa ekor, bawa pulang. Sampai di Dumai diapain? Sampai Dumai bapak waktu itu bapak kan punya ini apa nih, mesin giling padi. Nah, di sebelahnya itu ada kolam. Nah, di kolam itu dulu dimasukin buayanya. Di situ sampai besar. Akhirnya taruh di paret. Udah besar dari paret, turunkan ke sungai. Tapi hanya pengungkapan rasa syukur, kita potong kambing, 2 batang parit, 1 parit gantung, nanti makan bersama. Jadi orang tua saya ke sungai. Dia manggil buaya itu pakai pakai ada tembakau Minang. Tembakau Minang ini masuk kayak tembakau tapi tembakau Minang namanya, kata bapak itu. Dia gulung, nanti kayak ritual itu, nanti dia panggil, dia ngapung. Buaya itu? Iya. Dulu saya ikut terus gitu. Kalau dipanggil saya duduk belakang bapak saya tuh. Gitu. Terus tembakau itu dibakar? Iya, panggil gitu. Panggil buaya tuh. Bapak saya kasih inilah. Nanti buaya itu datang. Kasih apa, ayam atau apa gitu. Oke, untuk kasih makan dia. Habis itu buaya pergi lagi. Sampai sekarang kata banyak sih penduduk yang mengatakan kalau ada ambil bako masih ada. Saya terakhir 2020 berapa itu, 20 apa 21 ya. Masih ada orang tua yang bisa mengawankan itu, masih bisa lihat dia sudah ada tumbuh kayu cenduduk di belakang apanya itu. Udah selebar ini, lebar meja ini. Buaya itu sekarang. Buaya itu sekarang. Sedikit histori apa tuh dari bapak. Dari bapak ya. Dia namanya juga kepala kampung. Oke, kakak ngerokok, kenapa berhenti? Apa yang membuat kakak berhenti merokok? Saya dulu buka kafe itu gara-gara merokok itulah. Jadi saya kalau di kafe saya merokok perasaan saya di rumah kan gitu. Nah gitu, bukan di luar rumah kan begitu. Jadi waktu itu anak saya masuk pondok pesantren. Anak yang pertama? Yang pertama, kedua, ketiga semuanya pesantren. Pesantren, cuman berbeda, yang satu di pondok pesantren perempuan, satu yang 2 lagi di pondok pesantren Darul Hikmah. Darul Hikmah. Oke. Setahun pertama berapa bulan pertama lah gitu. Anak-anak tahu ya kakak ngerokok ya? Mereka tahu saya merokok, cuman saya kalau ada anak-anak saya tidak terlalu. Jadi dia 3 bulan pertama baru pulang, dia pulang sampai di rumah tuh ngomong ke saya, Bunda. Ya, oh dia panggil Bunda ya? Bunda, adik abang bisa ngomong. Ini anak saya yang laki-laki nih. Adik abang terima masuk di asrama. Kita makan pakai omprengan. Kan kalau di asrama kan pakai omprengan, namanya tuh yang bawa piring stainless, di situ lauknya, di situ nasinya. Iya. Yang ada kolom-kolomnya. Adik abang juga terima, kita tidurnya rame-rame pakai kipas. Ya walaupun kita orang kan anak-anak biasa di kafe kan ya pakai AC lah kan begitu ya itu. Boleh adik abang minta sesuatu? Apa nak? Nah juga pada saat itu kan jam-jam kunjungan kan udah pada syar'i ini kan gitu, yang datang kan wajib pakaian muslim kan begitu. Ya saya juga setel sih, bisa setel lah gitu kan. Anak saya minta gitu, taruh tangan saya di atas kepalanya. Bunda bisa janji, adik abang ikhlas masuk pondok. Adik abang apa maksudnya? Dia kan kembar, adik sama abang. Oh jadi waktu saya itu berdua ya? Berdua yang ngomong itu. Adik abang ikhlas masuk asrama, pondok pesantren. Bisa Bunda berhenti merokok. Saat itu tangan kakak di kepala dia? Iya, karena apa? Siapa yang membiayai kami kalau Bunda pendek umur? Kalau Bunda merokok terus. Langsung ke hati ya? Jadi, dan jangan curi-curian.
karena kami hanya punya bunda. Mm-mm. Jadi saya itu masih juga. Jadi kadang kalau udah itu saya kalau mau pegang, mau merokok itu saya teringat anak saya. Aduh. Benar katanya. Iya. Kalau bunda ada apa-apa, siapa yang hidupi kami? Karena kami hanya punya bunda. Gitu. Sekali ngomong gitu aja Ya, deh ya. Itu. Tapi langsung nusuk ya. Dan itu yang saya ingat selalu. Gitu. Iya. Saya berusaha juga bagaimana mereka ikhlas menempuh pendidikan di pondok pesantren dengan pembelajaran lah seperti apa kan hidup di asrama jauh kan. dari bundanya. Ya, saya juga gitu. Menahan diri tuh. Akhirnya gimana berhenti ngerokoknya? Berjalan aja. Tadinya saya masih gitu. Maksudnya setelah dia ngomong, ya bunda akan berhenti nak, tapi pelan-pelan ya. Oh gitu ya. Tapi ini gitu. Kalau malam tuh miris aja rasanya, Allah aku rokok nih gue gitu kan 5.000 bisa jajan anak aku gitu. Dia di situ ya? Iya, jadi situ mikirnya gitu bisa buatnya itu. Lama-lama saya berhenti. Iya. Artinya ada motivasi dan dorongan dari dia ya. Iya. Akhirnya membulatkan diri kita untuk berhenti. Oke. Ingat ya, yang si kembar ini sih, yang kembar laki-laki. Iya, anak 2-3 ya. Berarti yang pertama cewek ya? Cewek. Kalau cewek ngeliat bundanya ngerokok biasa. Oh, dia dulu sering bekerja sama, jangan bilang adik abang ya, gitu. Waktu belum ini kan nanti kalau adiknya pergi main, saya merokok kan nanti. Bunda, Pak, adik abang pulang dari main itu. Gitu. Saya batiin kok saya gitu. Iya. Lebih inilah kalau cewek lebih mengerti. Lebih ngerti dah ya. Sekilas lah perjalanan hidup saya yang banyak liku-likunya, cuman saya minta semoga Allah beri saya kesehatan dan kekuatan untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan anak-anak saya. Jadi sekarang yang tua kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK jatuhnya ya. Jadi yang berdua tiga-tiganya SMK. Oke, ini yang SD sekarang ya. SD di sini. Oke. Dari 4 anak kakak tadi, artinya ada yang cewek ya. Ada yang kira-kira ikut kakak enggak? Oh, ada yang paling kecil ini. Yang cewek ini. Iya, yang cewek agak kecil, tomboy juga. Agak tomboy. Mungkin dan dia juga karena kakak-kakaknya kakak dan abangnya di asrama, saya kalau kerja saya bisa pulang sekolah saya bawa ke lapangan kemana saya ngukur tanah apa saya bawa di mobil. Saya bawa. Mau deh? Iya, saya bawa. Makan di mobil, ganti baju di mobil. Iya. Udah terbiasa dia belajar hidup. Ya, dan dia pun asik-asik aja kan. Oke. Dan kami juga kalau Sabtu Minggu dia pulang sekolah kami tancapkan baru. Jumpa abangnya, kakaknya di sana, di asrama kan. Apalagi sekarang udah ada tol kayak dekat ya. Malam Minggu pulang kami berdua, ngejarkan dia masuk pagi. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang Kak, dengan sejauh perjalanan kakak tadi ya kan, sekarang kakak sering nongkrong sama siapa kalau di alumninya lah? Kalau di alumni sama Boy, Edia Marta. Anak STM. Anak STM, dia anak jurusan mesin. Kebetulan alumni SMP kami aktif gitu loh. SMP Negeri 2. SMP ya sekarang SMP 4 ya. Dia SMP 4 sekarang. Oh, jadi, itu aktif ya? Iya gitu. Jadi dia aktif di alumni SMP 2 dan saya juga di situ. Dan kami sama-sama alumni dari STM. Nah, jadi jumpa gitu. Kadang kita arisan gitu. Ikut arisan juga ya? Iya, arisannya. Kadang-kadang itu makan bersama. Sama Bang Boy ini sama SMP sama STM. SMP sama STM sama gitu. Anak Bangsa Aceh juga enggak? Tidak, anak ini Pelindo. Anak Pelindo. Iya. Kalau anak Bangsa Aceh sekarang siapa nih? Anak Bangsa Aceh tidak ada. Satu-satunya anak Bangsa Aceh STM Negeri Dumai yaitu Jamaluddin sekarang. Selain itu yang sering nongkrong sekarang enggak? Enggak ada. Oh iya, kakak pernah ikut politik ya? Pernah. Oh iya pernah. Pernah nyalek ya? Pernah. Dari partai Golkar. Oke. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2018-19. 2019 ya. 2019 ya. Belum rezeki ya. Belum rezeki. Pembelajaran. Sekarang gimana? Masih tetap di Golkar. Masih tetap di Golkar sebagai anggota. Ada rencana mau nyalek lagi? Untuk saat ini belum. Belum ya. Fokus untuk anak-anak dulu ya. Untuk anak-anak. Cuman kita mengambil sisi pembelajaran dari kita belajar di mengikuti organisasi, mengikuti partai, kita ambil pembelajarannya. Semoga suatu hari berguna untuk anak-anak kita. Pasti. Nah, kita sudah pernah lalui ini seperti ini kan. Kita berkawan-kawan. Itu sih diambil lebih ini. Ya paling tidak ya anak-anak awak kan bisa tahu kawan-kawan kita gitu kan. Kita tahu prosedurnya dan gimana jenjangnya.
Baik, sebelum kita akhiri Kak, ada pesan-pesan atau kesan-kesan yang Kakak sampaikan secara intinya lah gitu. Secara intinya istimewa nih untuk alumni Siap. STM Negeri Dumai. Oke. Mungkin kedepannya kita lebih mengakrabkan lagi alumni per tahunnya nih, alumni tahun berapa nanti pada saat kita memang punya kesempatan untuk melakukan reuni sudah terorganisir. Misalnya nih alumni 99 ini kan begitu per ini gitu. Walaupun ya sampai sekarang masing-masing ada kan gitu, masih tetap kita juga ada kan gitu. Cuman tapi, lintas angkatan yang belum Kak ya. Gitu. Oke. Karena kita lihat juga ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi ketua DPR. Salah satunya yang di Bengkalis, ketua partai. Itu kan adik kelas. Adik kelas, iya. Syaril Basri kan. Iya. Sama Kakak di Golkar. Selain itu ada lagi yang mau sampaikan? Kepada anggota Sri Kandi, PP Kota Dumai. Mari bersama kita belajar berorganisasi, tidak memandang itu keuntungannya untuk apa bagi kita, tapi ini adalah suatu kesempatan untuk kita belajar berorganisasi dan mengetahui jenjang organisasi itu seperti apa. Dan benar-benar memahami arti sebagai anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Dumai. Pancasila abadi. Begitu ya. Pancasila abadi. Oke. Sama gitu yel-yel apa itu dengan Muda Pancasila dan slogan kita kan sekali layar terkembang surut kita berpantang. Oke. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Kak. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian podcast alumni kami bersama kakak kita Tanri Sangka, AM Cap dan Abid lah itu. Abid ya. Karena dua nih ada perawat dan bidan. Yang juga merupakan alumni dari SMK Negeri 2 atau STM jurusan otomotif. Dan tentunya kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang melihat tayangan ini, tentunya kami minta komentarnya. Mungkin mengenal dengan Kak Tanri kita, silakan berkomentar di channel kami dan jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya Budi Andrian Saputra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terima kasih banyak. Terima kasih undangannya juga. Ya.